Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Poco C51 resmi diumumkan untuk pasar global. Smartphone entry level terbaru dari Poco tersebut menggunakan Android 13 Go Edition, dapur pacu utamanya MediaTek Helio G36, dan memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Poco C51 menggunakan layar 6,52 inci, panel LCD resolusi HD+. Hanya ada satu opsi RAM dan storage untuk perangkat ini, yaitu RAM 4GB dan virtual RAM hingga 7GB dan storage internal 64GB. Poco C51 ini dijual dengan harga kisaran 1,5 jutaan dan memiliki opsi warna Power Black dan Royal Blue. Samsung perpanjang kerjasama dengan AMD soal GPU mobile. Itu artinya, chipset flagship Exynos generasi mendatang masih akan menggunakan GPU berbasis arsitektur AMD RDNA. Kerjasama itu sendiri pertama kali diumumkan pada 2019 silam. Samsung kemudian mengenalkan GPU Eclipse 920 berbasis AMD RDNA 2 pada Exynos 2200 tahun lalu. Memang, Samsung tak cukup sukses dengan Exynos 2200, yang juga merupakan chipset mobile perdana dengan GPU AMD. Samsung Galaxy S22 series versi Exynos kala itu banyak mengalami masalah performa dan suhu. Namun, perpanjangan kerjasama ini merupakan indikasi bahwa Samsung masih belum menyerah. Kabarnya, Samsung sedang mengembangkan chipset flagship baru, yaitu Exynos 2400. Google akhirnya merilis Nearby Share untuk Windows dalam bentuk aplikasi beta. Kini, pengguna Android bisa kirim file ke Windows semudah drag and drop layaknya AirDrop dalam ekosistem Apple. Nearby Share Beta untuk Windows bisa diunduh langsung melalui website Android. Minimal persyaratan adalah Windows 10 64-bit, namun untuk perangkat Windows berbasis ARM masih belum didukung ya. Penggunaannya juga sangat mudah dan gak ribet, bisa berjalan di latar belakang tanpa harus membuka aplikasi. Ini bisa dicoba nih buat yang sering-sering kirim file dari Android ke komputer atau laptop Windows kamu. Detail Samsung Galaxy Tab S9 Lite terkuak. Ini dapat dilihat dari daftar Geekbench yang diperkirakan bahwa perangkat ini merupakan bagian dari lini Samsung Galaxy Tab S9 series. Dua perangkat dengan nomor kode SMX516B dan SMX161B tersebut masing-masing akan menggunakan chipset Exynos 1380 sebagai dapur pacu utamanya. Yang membedakannya adalah model nomor SM516B akan punya RAM 6GB, sementara SM616B lebih besar di RAM 8GB. Sayangnya, belum ada info lebih lanjut lagi soal kedua perangkat Samsung tersebut. Jadi kita tunggu saja hingga pengumuman resmi dari pihak Samsung sendiri ya. Sony daftarkan paten controller PlayStation yang mampu merubah suhu. Wah, gimana tuh? Tak ada lagi sekedar adaptive trigger ataupun haptic feedback. Controller yang didaftarkan ini akan memiliki kemampuan untuk merubah suhu selama permainan. Controller ini dibangun dengan material yang lebih lembut daripada plastik dan akan terkoneksi dengan sirkuit spesifik. Efek mengubah suhu berarti akan membuat tangan Anda merasa panas saat berjalan di area lava atau penuh api dan merasa dingin ketika menjelajahi dunia bersalju dan sejenisnya. Namun ingat, pendaftaran paten seperti ini tidak selalu akan berujung menjadi produk komersial di masa depan dan bisa berujung hanya sekedar uji konsep saja. Bagaimana menurut Anda? Ini terdengar seperti teknologi yang menarik? Merayakan Hari April Mop 2023 kemarin, Sega tiba-tiba mengeluarkan sebuah visual novel dengan Sonic sebagai bintang. Namun, si landak biru tidak lagi berlari cepat, melainkan terkapar tanpa nyawa di The Murder of Sonic the Hedgehog ini. Siapa yang mengira bahwa game investigasi satu ini ternyata populer di mata gamer? Dibantu dengan sistem distribusi yang gratis, The Murder of Sonic the Hedgehog berhasil menyentuh angka 1 juta gamer unduhan. Ini juga membuatnya sebagai game terpopuler nomor 61 di chart Steam sepanjang masa. Kesuksesan ini tentu saja menarik, setidaknya membuka mata bahwa Sonic masih memiliki ruang untuk dieksplorasi dengan ragam genre yang beda. Apakah ia akan menginspirasi produk serupa di masa depan? Kita tunggu saja. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.